Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya pada hari ini. Sebelumnya saya ingin minta maaf karena kita tidak bisa melakukan Zoom. Jadi saya buatlah dalam bentuk video penjelasan dari materi yang nanti akan saya upload dan bisa kalian download di e-learning ya. Jadi hari ini pembahasan kita tentang sintesis Saccharase Vericus ya. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Dan atau yang mau silahkan. Oke, baik, kita bahas ya sedikit. Jadi tidak banyak nanti akan saya bahas di sini karena ada tugasnya akan saya berikan kepada kalian. Silakan nanti kalian kerjakan tugasnya. Nanti akan saya berikan penjelasan tugasnya di kolom tugas di e-learning ya. Nah, jadi Saccharase Vericus. Nah, apa itu Saccharase Vericus? Ya, jadi ini merupakan gula yang diperoleh dari glukosa dan juga fruktosa. Glukosa dan juga fruktosa. Jadi ada dua monosakarida yang membentuk ikatan dalam pembentukan Saccharase Vericus. Jadi dia akan membentuk ikatan gula berupa disakarida. Jadi antara glukosa dengan fruktosa akan membentuk ikatan kompleks ya, satu ikatan membentuk disakarida yaitu berupa sukrosa ya. Nah, jadi dalam ikatan ini dia juga akan terkandung di dalamnya itu logam besi, yaitu logam feri, sehingga akan membentuk suatu kompleks. Jadi ada disakarida dan juga logam feri, ya, logam besi berikatan membentuk suatu senyawa kompleks. Nah, di mana gula besi atau Saccharase Vericus ini merupakan suatu hasil dari reaksi suatu disakarida yaitu sukrosa dengan garam besi. Jadi sudah jelas bahwasanya Saccharase Vericus ini merupakan suatu gula yang di dalamnya terdapat logam besi. Ya, terdapat logam besi. Ya, terdapat logam besi membentuk suatu kompleks. Dan gula jenis 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 sakarida yang berikatan dengan si logam besinya ini yaitu jenis sukrosa, yaitu gabungan dari dua monosakarida yakni glukosa dan juga fruktosa. Mudah-mudahan masih ingat ya dalam pembahasan kita pada saat pembahasan tentang karbohidrat ya. Situ ada gula tunggal, kemudian ada disakarida, lalu ada oligosakarida dan ada polisakarida ya. Jadi mudah-mudahan kalian masih ingat dengan pembahasan-pembahasan itu. Jadi dalam pembahasan itu kan dikatakan bahwa ikatan antara glukosa dengan fruktosa akan membentuk disakarida yang disebut sebagai sukrosa ya. Sementara kalau glukosa dengan glukosa akan membentuk disakarida berupa maltosa. Kemudian ada apa lagi? Glukosa dengan laktosa. Glukosa dengan galaktosa akan membentuk jenis disakarida yaitu laktosa ya, dan seterusnya. Jadi dalam Saccharase Vericus ini yang terbentuk adalah jenis disakarida yaitu sukrosa yang berikatan dengan si besi. Nah, besi untuk pemberian oral tersedia dalam bentuk garam dari garam sulfat, kemudian ada garam fumarat, lalu ada garam glukonat ya, lalu ada garam suksinat, garam glutamat dan juga garam laktas. Jadi dalam garam-garam tersebut tidak ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Dari garam-garam EV tersebut tidak ada perbedaan absorpsi, tidak ada perbedaan daya serap di dalam tubuh jika setelah dikonsumsi. Tapi dimungkinkan adanya perbedaan daya serap itu dikarenakan adanya perbedaan kelarutan di dalam asam lambung. Mungkin ada yang cepat larut, ada yang dia cukup lama larut, karena ada beberapa garam di atas ini mungkin dia dengan asam punya kecepatan daya larutnya itu berbeda ya, diakibatkan ada faktor, yaitu faktor asam di situ ya.
Itu untuk beberapa garam-garam yang sering yang ada logam Fe-nya dan digunakan untuk apa namanya, pengobatan untuk yang dikonsumsi oleh tubuh, ya. Nah, Sakaras sphericus, ya, Sakaras sphericus ini diindikasi untuk penyakit anemia berat, ya, dengan menggunakan range dosis yang berbeda-beda, ya, mulai dari yang mungkin dari rendah, anemia rendah, jadi range dosisnya sedikit, lalu sampai dengan anemia yang tinggi atau yang berat, maka range dosis juga harus tinggi. Kemudian juga bisa diindikasikan untuk orang-orang yang mengalami gejala kurang darah, kemudian lesu, cepat lelah, kurang nafsu makan setelah melahirkan, dan lain sebagainya. Jadi baik digunakan Sakaras sphericus. Nah, ya, kurang nafsu makan, kemudian cepat lelah, kemudian kurang darah, lesu, ya, ini juga digunakan sebagai penambah nafsu makan. Nah, juga kalau ada beberapa yang mengatakan bahwa Sakaras sphericus ini juga merupakan nama lain, ya, daripada yang disebut sebagai gula merah. Nah, jadi nanti ada tugas yang akan saya berikan kepada kalian. Silakan nanti kalian buat, ya. Nah, jadi nanti di dalam tugas itu silakan kalian masukkan pertanyaan ini. Apakah sama Sakaras sphericus itu dengan gula merah? Apakah itu disebut sebagai nama lainnya atau tidak? Silakan berikan penjelasan yang ilmiah dan berikan alasan berdasarkan literatur yang kalian baca. Ya, jadi jangan asal dijawab. Jadi saya minta ada literaturnya berdasarkan jawaban kalian. Jadi apakah Sakaras sphericus itu merupakan nama lain daripada gula merah atau bukan? Ya, berikan jawaban dengan berdasarkan literatur, ya, nanti, ya. Nah, kemudian bagaimana reaksi dalam pembentukan Sakaras sphericus, ya, pembentukan Sakaras sphericus. Jadi yang pertama itu logam Fe berasal dari senyawa garam FeCl3. Jadi FeCl3 jika kita ionisasikan akan membentuk Fe3 positif, ya, tambah dengan 3Cl negatif. Kemudian ada satu senyawa lagi yaitu Na2CO3 natrium karbonat. Nah, jika ini pun kita ionisasikan akan menghasilkan CO3 2 negatif ditambah 2Na positif. Nah, jadi dari CO3 2 negatif yang berasal dari Na2CO3 berikatan dengan Fe3 positif dari FeCl3 membentuk suatu senyawa garam Fe2CO3 2 kali. Sementara Na plus dari Na2CO3 berikatan dengan Cl negatif yang berasal dari FeCl3 sebagai hasil sampingnya yaitu NaCl. Nah, berarti kan berdasarkan reaksi dari FeCl3 dengan Na2CO3 akan membentuk suatu senyawa Fe2CO3 2 kali. Nah, sementara itu Fe2CO3 2 kali ini kita ionisasikan akan menghasilkan Fe3 positif ditambah dengan 3Cl negatif, ya. Nah, kemudian dalam reaksi ini kita campurkan dengan menggunakan air, ya, air suling. Jadi kalau air suling kita ionisasikan menjadi OH negatif ditambah dengan H positif, ya, OH negatif ditambah dengan H positif. Jadi OH negatif ini yang berasal dari Fe, oh maaf salah ketik saya ulangi lagi untuk di sini Fe2CO3 3 kali, ya, salah ketik, ya, maaf. Jadi Fe2CO3 3 kali jika kita ionisasikan menjadi Fe3 positif dengan 3CO3 CO3 2 negatif. Jadi air yang tadi kita gunakan kan sudah mengalami ionisasi OH negatif dengan H positif. Jadi OH negatifnya berikatan dengan Fe3 positif membentuk FeOH3 kali, sementara H plus dari H2O berikatan dengan CO3 2 negatif menghasilkan H2CO3, ya. Jadi sudah ada dapat besi Fe2O3-nya.
Kemudian besinya inilah kita reaksikan, kita ikatkan dengan sukrosa, maka menghasilkan Fe2O3C12H22O12 ya. Nah, kemudian yang tugas kita yang kedua ya. Jadi saya minta kalian silahkan buatkan struktur ini. Jadi yang merah ini adalah struktur dari rumus molekul dari Saccharus sphaericus ya. Terus molekulnya saja saya minta nanti dalam tugasnya itu tugas kedua yang pertanyaan kedua saya ini buatlah strukturnya dari Saccharus sphaericus ya, gambarkan struktur dari Saccharus sphaericus ya, itu saya minta silahkan kalian kerjakan, masukkan ke dalam tugasnya masing-masing. Jadi tugasnya itu kalian kerjakan masing-masing. Nah, bagaimana cara kerjanya? Tadi kan reaksinya FeCl3 direaksikan dengan natrium karbonat kan begitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya atau bagaimana prosedur dalam pembuatan Saccharus sphaericusnya? Nah, begini. Jadi kita ambil sebagian ya, sebagian kristal FeCl3. Di sini saya tuliskan 7,5 gram dengan dilarutkan dalam air sebesar 75 ml air suling. Ini berdasarkan perhitungan ya. Berdasarkan perhitungan saya ingin mengambil beberapa molaritas konsentrasinya. Jadi ini kita katakan sebagai larutan A. Jadi FeCl3 garam kristal FeCl3 kita larutkan dengan air suling sampai dia benar-benar larut semua. Nah, ini kita katakan sebagai larutan A. Kemudian kita larutkan juga garam natrium karbonat ya, kita digerus dalam lumpang dengan menambahkan air suling sedikit demi sedikit. Lalu bagian jernihnya dituang, lakukan secara berulang-ulang sampai seluruh natrium karbonat itu larut ya, dilakukan secara berulang-ulang. Jadi pertama kita gerus terlebih dahulu natrium karbonatnya, lalu kita larutkan ya, kita larutkan, kemudian sampai semua larut. Ini kita katakan sebagai larutan B. Jadi larutan A nya tadi yaitu larutan FeCl3, sementara larutan B nya larutan natrium karbonat. Nah, setelah itu kita dapatkan larutan A dengan larutan B, kita gabungkan secara perlahan-lahan melalui dinding beker gelas ya, kita gabungkan secara perlahan-lahan dengan menggunakan batang pengaduk, lalu lama-kelamaan akan terbentuk endapan yang berwarna coklat ya. Lalu kita cucilah endapan tersebut secara berulang-ulang dengan menggunakan air suling dengan cara menambahkan air ke dalamnya. Kemudian kita diamkan dan bagian cairannya yang jernih tadi kita tuang. Jadi tinggallah endapannya. Ya, kita cuci dengan endapan yang berwarna coklat. Nah, setelah itu cairan yang jernih tadi kita uji dengan cara menambahkan argentum nitrat. Lalu kita tambahkan lagi sebanyak 25 mg gula dan juga 2-4 ml NaOH 4 normal. Nah, kemudian setelah kita tambahkan semua, kita uapkan sampai dia kering di penangkas air sambil diaduk agar cepat kering. Lalu setelah kering kita gerus ya, kita gerus homogen dan kita timbang beratnya. Kita ambil kita apa namanya? Kita tambahkan sampai mencapai 100 gram dengan cara menambahkan serbuk gula. Nah, begitulah cara kerja dalam penentuan atau pembuatan Saccharus sphaericus ya. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini. Jadi tugasnya nanti akan saya buatkan di kolom tugas, silahkan kalian baca. Jadi tugasnya itu mencari jurnal tentang pembuatan atau tentang sintesis dari Saccharus sphaericus ini ya, apa saja itu, kerjanya masing-masing ya, kerjakannya masing-masing, cari literaturnya itu, kemudian nanti dibuatkan dalam bentuk makalah, lalu dibuatkan juga lagi dalam bentuk PowerPoint-nya ya. Jadi PowerPoint-nya itu minimal ya 10 slide lah. Jadi slide pertama nama slide pembukaan nama kalian, judulnya, kemudian slide terakhir itu ya slide terima kasih, ucapan terima kasih ya, atau lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Jadi saya buat minimal 10 slide. Jadi 8 isinya, ada pembukaan, ada penutupan.
Nanti kalian baca sajalah penjelasannya di dalam kolom tugasnya ya. Oke, baik, sampai situ saya dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti semua ya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.